Halo sahabat semua, jumpa lagi di channel pembelajaran robotika Robonesia Modern Robotics Learning. Kali ini saya akan memandu sahabat sekalian untuk mengetahui tentang salah satu lagi ID ya, Integrated Development Environment yang digunakan untuk melakukan development eh, software-software menggunakan bahasa pemrograman Python. Kalau kemarin kita sudah melakukan proses instalasi interpreternya, yaitu interpreter Python, kemudian kita menginstalasi dan juga mencoba software ID yaitu PyCharm. Kita sudah mencobanya pada video-video sebelumnya dan juga kita sudah menginstal Visual Studio Code ya, yang itu juga kita gunakan sebagai software atau integrated development environment untuk pemrograman bahasa Python. Nah, untuk yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan kepada sahabat sekalian, yaitu ini cara mendownload file installer dan juga proses instalasi untuk area kerja ya, untuk pemrograman bahasa Python yang disebut dengan Anaconda. Namanya serba ular ya. Pythonnya aja udah ular Python ya. Terus ini ada software ID-nya. Ya lebih tepatnya bukan software untuk pengembangannya, tapi lebih pada software yang itu nanti bisa mengintegrasikan beberapa ide dalam software tersebut. Ya nanti akan membantu kita kalau kita ingin menggunakan salah satu ide yang kita butuhkan dalam pemrograman bahasa Python yang itu sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, langsung aja kita buka dulu browser kita untuk mencari installer daripada Anaconda ini ya. Oke. Oh, kemudian saya ingatkan terlebih dahulu. Jadi sebelum menginstal IDE apapun itu sebenarnya ya, termasuk kemarin kita sudah install ini PyCharm, Visual Studio Code ya, Studio Code. Ini juga kemarin sebelum menginstal dua software ini kita harus menginstal terlebih dahulu interpreter Python-nya ya, yang kita kemarin sudah kita download di sini di websitenya python.org ini, dan kita bisa download ya. Kita install dulu, baru nanti kemudian kita install software IDE yang itu digunakan untuk mendevelop software-software menggunakan bahasa pemrograman Python. Termasuk Anaconda ini juga sama. Jadi sebelum menginstal Anaconda, pastikan sudah menginstal interpreter Python. Oke, kita sudah, ini saya anggap teman-teman sudah menginstal interpreter Python di ini ya, di komputer masing-masing. Nah, kemudian kita sekarang cari file installer daripada Anaconda. Anaconda ini dah ya, ini aja. Oke, di sini langsung ada link untuk ke websitenya Anaconda, yaitu anaconda.com. Kita buka aja link ini. Di sini adalah ini adalah websitenya Anaconda ya, anaconda.com. Yang kemudian kalau kita ingin mendapatkan file installer daripada software Anaconda ini, maka kita untuk versi yang untuk sistem operasi Windows tinggal langsung download ya. Di sini ada download, ada gambar window, ada gambar jendela ini ya. Ini untuk yang langsung download Anaconda untuk platform sistem operasi Windows. Kalau misalkan kita ingin mendownload juga untuk sistem operasi yang lain, kita bisa tekan yang get additional installer ini ya, yang di sini salah satunya. Misalkan klik aja salah satu icon ini ya, entah Windows-nya, entah Apple ataupun Linux-nya. Kita klik aja. Nah, di sini nanti akan terbuka Anaconda installer ya. Nah, di sini untuk yang Windows-nya ini macOS dan juga Linux. Nah, karena saya menggunakan sistem operasi Windows, maka saya pilih ini ya, untuk link download untuk file installer daripada Anaconda ini yang untuk Windows. Untuk teman-teman yang menggunakan macOS dan juga Linux bisa menyesuaikan di sini ya. Silahkan pilih yang sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Oke, saya pilih yang 64 bit karena komputer saya menginstalnya Windows 10 64 bit ya. Oke, kita klik aja. Kita tunggu. Nah, sehingga proses downloadnya meminta kita menyimpan di sebuah directory atau sebuah folder di komputer kita. Ini saya simpan di sini aja ya. Oke.
Oke, Anaconda installer. Nah, di sini saya sudah menginstalasi ya, melakukan instalasi. Jadi versi terakhir adalah sama ini ya, Anaconda 3 tahunnya 2021, kemudian versi 11 Windows untuk x86 juga 4. Untuk ini filenya cukup besar ya, 522 mega. Oke, jadi saya tidak lakukan save ya karena sudah punya. Nanti teman-teman yang belum punya bisa dilakukan dulu untuk mendownloadnya, di save dulu di komputernya. Oke, nanti kalau sudah kita lanjutkan pada proses instalasi software Anaconda-nya. Baik, saya cancel, tapi teman-teman yang belum punya file instalasinya ini bisa di save aja. Oke ya. Baik, jika sudah selesai proses downloadnya, kita buka di folder tempat kita menyimpan file installer daripada Anaconda tadi. Kita buka ya, sini. Nah, oke. Nah, untuk instalasinya kita seperti halnya menggunakan software-software yang lain ya. Ya, file Excel-nya kita klik 2 kali di sini. Kita klik aja 2 kali. Nah, untuk memulai proses instalasi. Ini kita tekan tombol next saja. Ini juga untuk license agreement-nya kita agree. Kemudian untuk select installation tab-nya, saya pilih yang ini aja, all user aja. Supaya bisa digunakan untuk semua pengguna komputer saya gitu. Oke, kita tekan tombol next. Oke, kita untuk choose installation location kita biarkan ini ya, default aja di directory C, nanti di folder program data dan juga Anaconda 3. Oke, kita tekan tombol next. Jika seperti ini, kita centang aja ini ya, add Anaconda to the system path environment variable. Kita centang aja ini. Tapi not recommended ya? Atau nggak usah ya? Ini not recommended. Kita baca dulu. Oh, nggak usah. Jadi nggak usah centang ya. Kita biarkan aja gini. Ini yang register Anaconda 3 as the system Python 39. Nah, centang aja. Oke, kemudian kita tekan tombol install untuk mulai proses instalasinya. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai ya. Baik, ini proses instalasi Anaconda-nya sudah komplit ya. Sudah selesai, kita kemudian tekan tombol next. Terus ini ada apa nih? Pertanyaan. Anaconda plus JetBrains. Working with Python and Jupyter Notebook in a bridge with PyCharm Pro designed to be used with Anaconda. Download now and have the best data tools at your fingerprint. Oh, ini maksudnya mengintegrasikan JetBrains ya. JetBrains yang untuk versi PyCharm ini ya, yang Pro. Atau di next aja ya. Karena sepengetahuan saya untuk PyCharm Pro ini ada license ya. Kalaupun menggunakan mungkin bisa, kalau kita nggak punya lisensinya ya, yang versi trial. Kalau kita menginstalnya secara standalone ya, misal langsung JetBrains-nya. Oke, karena sebagai pengetahuan aja nanti di Anaconda ini kita bisa menjalankan beberapa software aplikasi ya, yang untuk kita gunakan untuk develop pemrograman Python ini melalui Anaconda ini. Ada PyCharm, nanti ada Jupyter Notebook ya, Jupyter Notebook, ada Spider. Nantilah kita lihat kalau sudah kita buka. Oke, kita next aja lah ya. Coba kita next aja. Kemudian ini completing Anaconda ini Anaconda individual edition tutorial. Getting started ini maksudnya kita ingin ya sekalian menginstal yang ini ya, tutorialnya ini Anaconda individual edition tutorial dan juga getting started with Anaconda. Oke, enggak apa-apa, kita install aja. Kita kemudian untuk mengakhiri proses instalasinya kita tekan tombol finish. Oke, selesai ya.
Oke. Oh, di sini bukan instalasi. Ini adalah tadi membuka, halaman di websitenya, Anaconda, yaitu tentang apa, installation sukses. Oh, iya, ini anu ya, info kalau sudah sukses menginstalasi, itu. Sama tadi apa sih, sama getting started tadi. Ya ini kalau mau memulai, apa tadi, ini kayaknya tutorial gitu ya, getting started Anaconda. Ini harus ngisi form ini, kalau mau silahkan lanjutkan. Oke ya. Kalau saya nggak usah lanjutin dulu karena kita fokus pada, video ini adalah untuk cara bagaimana download, file installer daripada Anaconda, kemudian cara instalasinya, kemudian juga nanti cara menggunakan atau mengenal lingkungannya si Anaconda itu ya, dan juga nanti coba kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan Anaconda. Oke? Sudah ya? Proses instalasinya sudah selesai. Kemudian kita lihat di desktop kita, sudah ada shortcut-nya belum? Belum ya? Nah, kita bisa cari di sini, di start menu, Anaconda. Kita cari di folder Anaconda ya, ini dia. Anaconda 3, 64 bit. Kita klik ini yang panahnya, drop down-nya ini. Jadi adalah ini Anaconda untuk navigatornya. Ini nanti kita mungkin sebaiknya kita kirim dia ke desktop ya, supaya kita kalau mau pakai tinggal pakai aja. Gitu. Kemudian caranya gimana? Ya, klik kanan. Klik kanan, more, terus open file location. Ini shortcutnya Anaconda navigatornya ya. Kita ini ada 2 ya. Anaconda 3, ini enggak ada Anaconda 3-nya. Atau kita klik aja salah satunya, klik kanan, kemudian send to desktop. Kita buat shortcut di sana. Kita close aja. Nah, sudah terbentuk ya di sini Anaconda. Kita sekarang coba running Anacondanya. Bismillah. Oke, proses pembukaannya Anaconda ini cukup berat ya. Ini sepertinya memang software yang gemuk. Karena dalam satu software ID itu dia nanti mengintegrasikan beberapa software aplikasi ya. Di sana nanti ada PyCharm, ada Visual Studio Code, ada Jupyter tadi ya. Dan juga di sana sudah diintegrasikan beberapa ekstensi atau package daripada atau library daripada pemrograman Python yang nanti bisa langsung digunakan atau launchingnya itu bisa langsung di situ di Anaconda itu. Ya kayak apa, scikit-learn yang untuk apa namanya, pembelajaran machine learning dan apa ya, lain sebagainya. Nah, coba kita lihat ya. Kita coba buka dulu. Ini proses bukanya aja berat untuk Anaconda ini. Karena filenya tadi aja udah 500 megaan yang ya ini kita bisa katakan si Anaconda ini memang software yang gemuk karena dia menjalankan banyak program di dalam satu software. Ini adalah Anaconda navigatornya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, dalam Anaconda itu di sini kita bisa menjalankan beberapa software yang berguna untuk kita dalam melakukan apa ya, pembuatan software ya, untuk mendevelop beberapa software yang itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke ya, di sini yang tombolnya launch ini berarti sudah terinstall ya dalam proses instalasi tadi. Ini termasuk PyCharm Community ya. Ya ini yang versi free ya. Kalau yang versi profesional ini kan sepengetahuan saya tadi seperti saya sampaikan ini kan berbayar. Jadi ini belum diinstal nih. Karena mungkin harus bayar harus miliki lisensinya. Kalau ini sudah terinstall ya PyCharm Community karena kita sebelumnya juga sudah menginstal PyCharm Community 2021 ini ya. Jadi kan sudah tersedia di sini. Jadi kita sebenarnya sudah menginstal secara standalone ya sendirian waktu sebelum install Anaconda ini. Nah, dan juga ini ya untuk tombol yang beberapa aplikasi ya yang ada dalam Anaconda Navigator ini yang masih tombolnya install ini berarti belum terinstall ya. Untuk menggunakannya kita harus melakukan proses instalasi termasuk di sini ada RStudio ya. Ini untuk data science menggunakan bahasa pemrograman R. Nah, kalau yang tombolnya tombol launch ini bisa langsung dijalankan.
pengalaman ada yang nggak bisa langsung jalan ya, mungkin ada error atau begitu. Tapi coba kita nanti pertama jalankan ini dulu. Yang sering dipakai untuk membuat aplikasi, pemrograman bahasa Python ya tentunya, pada Anaconda ini adalah Jupyter Notebook ya. Kita coba launch dulu, Jupyter Notebook-nya. Kita tekan ini, tombol launch di bagian Jupyter Notebook. Oke. Nah, Jupyter Notebook ini bukan software yang, apa ya, berbasis desktop ya, tapi berbasiskan website. Jadi tadi kalau kita sudah melakukan launching untuk Jupyter Notebook via Anaconda Navigator ini, maka yang terbuka bukan software berbasis desktop, tapi software yang berbasis website, sehingga dia terbukanya di browser. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan daripada Jupyter Notebook-nya. Kalau kita ingin mencoba untuk mulai membuat program, kita tekan ini, pilih new, kemudian pilih yang di notebooknya ya, pilih Python 3 IPyKernel. Kita tekan aja. Nah, di sini akan terbuka halaman text editor atau program editor pemrograman Python Jupyter Notebook ya. Ini seperti ini memang formatnya. Jadi kita langsung ketikkan aja program pertama kita ya menggunakan Jupyter Notebook ya. Print hello sahabat Robonesia ya. Oke, ini untuk menjalankan, untuk runningnya kita bisa lakukan dengan tekan tombol shift ya, tombol shift kemudian tekan enter gitu. Nah, kita coba program selanjutnya, misalkan matematika ya, tekan A sama dengan 19, yang gampang aja 10. Kemudian untuk kalau kita hanya enter, dia tidak langsung ya, nggak langsung running ya. Kalau yang kita tekan shift dan enter tadi dia untuk running programnya. Tapi kalau kita tekan tombol enter, maka dia hanya ke baris baru. B-nya sama dengan misalkan 5. Kemudian C-nya sama dengan rumus matematikanya misalkan A plus B. Itu ya. Nah, untuk menjalankannya kita tekan tombol shift dulu di keyboard komputer kita, kemudian tekan tombol enter. Nah, oh salah, saya salah. Tekan ini C-nya di dulu. Kemudian kita tekan tombol shift, kemudian kita tekan tombol enter. Nah, maka hasilnya adalah di sini 15. 10 ditambah 5. Itu. Kalau menggunakan fitur yang ini ya mungkin juga bisa ya. Coba kita running. Run cell select below. Oh, ini misalkan ya. Jadi kita select ini. Selectnya kita klik ya. Nah, kita klik kemudian kita running pakai tombol run ini ya. Run cell select below. Oke. Nah, jadi ya sama ya. Cuma di sini nomornya jadi berubah ya. Coba kita running lagi, kita klik kemudian running. Nah, dia jadi ini line ke-5 ya jadinya. Kemudian ini program yang kedua. Kita coba running ya. Sepertinya belum bisa ya. Oh, karena harus jalankan ini, berarti yang ini yang kita jalankan, yang C-nya. Kan di sini C ini untuk memanggil fungsi matematika yang ada di sini. Kita tekan tombol run. Nah, hasilnya juga 15. Tapi dia ganti nomor barisnya berganti jadi 7 ya, berubah. Begitu. Nah, ini adalah penggunaan daripada Jupyter Notebook ya. Yang kita tadi panggilnya launchingnya dari Anaconda Navigator. Nah, ini modelnya seperti ini juga. Berbeda kalau kita menggunakan Visual Studio Code atau PyCharm. Nah, di sini seperti sudah saya sampaikan tadi, untuk Anaconda ini kita juga bisa menjalankan PyCharm dari Anaconda ini ya. Kita coba launching ya. Launch, ini PyCharm Community yang versi gratis. Ya. Ini proses membuka PyCharm Community-nya ya, mulai terbuka ya. Ya, oke. Ini PyCharm
outputnya sudah terbuka. Ini adalah jendela welcome to PyCharm-nya sudah terbuka ya. Jadi kita bisa membuat program kita menggunakan IDE PyCharm yang kita launching dari Anaconda Navigator tadi. Nah, demikian juga kita juga bisa membuka Visual Studio Code dari ini ya, dari Anaconda Navigator ini. Kita tekan tombol launch pada pilihan Visual Studio Code atau VS Code ini. VS Code. Nah, ini adalah jendela pengawal ya daripada software Visual Studio Code. Oke. Kemudian software yang lain juga ada yang sudah bisa kita launch dari Anaconda Navigator adalah Spider. Ini juga sama sebenarnya tag editor semua ya, ID lingkungan untuk mendevelop aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi bisa dicoba-coba yang lain ya. Ini launch ini misalkan Spider juga bisa. Kita coba buka aja. Ini proses membuka aplikasi Spider-nya. Nah, ini adalah halaman tempat pembuatan program Python di lingkungan Spider ya. Nah, ini sudah ada contoh program misalkan ya. Ini contoh programnya ya. Contoh program. Nah, ini Hello World. Kita coba ganti. Selamat belajar Python. Oke ya, kita launchingnya dengan menekan tombol run di sini ya. Nanti outputnya di sini, di konsol ini ya. Kita tekan tombol run di sini, run file. Nah, maka di sini outputnya tertampil di sini, selamat belajar Python. Nah, ini adalah software IDE untuk Python, pemrograman Python yaitu Spider ya. Jadi di Anaconda Navigator ini sebenarnya dia mengumpulkan beberapa software IDE untuk pemrograman Python kayaknya khususnya gitu. Yang dia bisa jalankan via Anaconda ini. Coba kita kenal lingkungannya untuk Anaconda ini ya. Di sini ada tab di kiri. Ini kan home-nya. Ini environment-nya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan juga. Di sini sudah mungkin ya Anaconda ini termasuk program yang software yang gemuk gitu ya. Karena dia mengintegrasikan beberapa fungsi atau beberapa software bahkan. Di sini ada juga beberapa package atau library untuk pemrograman Python yang sudah bisa kita gunakan di sini ya. Sudah terintegrasi di Anaconda. Jadi sebenarnya nanti tinggal kita sih mau pilih yang mana. Ini Flash, ini untuk pemrograman web yang untuk pakai pemrograman Python ya. Tadi saya lihat ada Scikit-learn. Ini Jupyter ya. Oh ya, ini softwarenya Jupyter Core, Jupyter Lab, kemudian Scikit ada. Scikit. Ini ada Matplotlib ya. Matplotlib ini kan untuk aplikasi yang ini menampilkan grafik. Kalau kita menggunakannya untuk aplikasi yang matematik gitu ya, atau statistik untuk menampilkan grafik-grafik yang itu menggunakan pemrograman bahasa Python. Juga bisa diterapkan di machine learning ya untuk pemrograman artificial intelligence, algoritma artificial intelligence. Kemudian ada apa lagi ya, NumPy dan Numba. Ada Pandas juga, ini untuk aplikasi artificial intelligence-nya. Ada mana nih, Scikit-learn, SciPy juga ada. Oh, ini Scikit-learn juga ada di sini. Oke ya, ini environment-nya, lingkungan daripada Anaconda Navigator yang ini sudah terinstall di Anaconda secara default saat kita melakukan proses instalasi tadi. Ini. Oke, kemudian ini juga di Anaconda Navigator kita disediakan tab learning. Jadi kalau misalkan kita ingin belajar tentang beberapa topik yang disediakan oleh Anaconda, kita tinggal klik aja link tombol-tombol read yang ada di masing-masing topik ya. Misalkan tentang tentang Pandas ini ada. Ini kita tekan tombol read. Nah, nanti akan diarahkan ke websitenya Pandas ya. Di sini kita bisa belajar tentang apa itu Pandas.
Oke ya. Oke, kembali ke navigatornya Anaconda. Kemudian juga community ya. Di sini juga disediakan kalau misalkan tertarik tentang community tentang Anaconda, tentang apa nih? eh Oke, forum, Matplotlib, kemudian NumPy, ada apa nih? Ini ada explore, ada Inggris ya. Ini Inggris ini apa nggak tahu, belum pernah nyoba sih. Nanti kalau teman-teman ingin mengeksplor lebih lanjut tentang Anaconda Navigator ini silakan dilakukan sendiri ya setelah melakukan instalasi tadi. Nah, jadi dengan demikian proses untuk belajar kita yaitu cara download installer Anaconda, kemudian cara installnya, kemudian cara mengenal lingkungan daripada Anaconda Navigator ini dan juga cara menggunakannya ya. Jadi untuk launching beberapa software aplikasi via Anaconda Navigator ini sudah kita pelajari tadi. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan yaitu tentang Anaconda. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.